Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Selasa 4 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Yustina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, pada Senin 3 Juni 2024, Polres Pelabuhan Tanjung Perak merilis 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka buntut kerusuhan di Jembatan Suramadu. Satuan Polri tersebut mengklaim kerusuhan yang terjadi pada Jumat 30 Maret lalu, masa mengatasnamakan diri sebagai pendukung Persebaya semula berniat hendak mengadang perjalanan pulang supporter Persib Bandung. Namun ketika serangan tersebut berusaha dihalau, justru polisi yang menjadi korban. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Tony Hermawan, wartawan harian Surya untuk Anda. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya, rekan. Halo, Ya, rekan Tony, silakan laporan dari Anda. ya baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang para tribuner dimanapun Anda berada. Memang benar pada Senin kemarin, 3 Juni, Polres Pelabuhan Tanjung Perak merilis 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka buntut kerusuhan supporter ya di Jembatan Suramadu yang tepatnya terjadi di sepanjang Jalan Kedung Cowek, Surabaya. eh ada 18 orang yang diamankan, namun hanya sebanyak 7 orang yang ditujukan kepada para awak media karena 11 orang diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun, yang mana status mereka 11 orang itu anak berhadapan dengan hukum. Jadi memang polisi tidak bisa menindak sebagai orang dewasa yang terlibat dengan kasus tindak pidana. Nah, dalam rilis tersebut, Satuan Polri itu mengklaim bahwasanya kerusuhan yang terjadi pada Jumat tanggal 30 eh, Mei lalu, masa itu mengatasnamakan diri sebagai pendukung Persebaya. Namun mereka saat kerusuhan terjadi tidak menggunakan atribut Persebaya. Jadi mereka pakaiannya serba hitam-hitam dan rata-rata menutup mukanya dengan masker. Pendukung Persebaya itu semula berniat untuk menghadang perjalanan pulang supporter Persib Bandung setelah menyaksikan laga final Liga 1 Persib Bandung melawan Madura United di Stadion Bangkalan. Saat itu polisi berusaha menghalau serangan agar tidak terjadi chaos, namun justru polisi yang menjadi korban. Ada satu mobil patroli milik Sabara ya, maksud saya, jenis Mitsubishi Lancer Evolution Nopal X 10156/29 dipamerkan sebagai barang bukti. Rusak di bagian kaca belakang, yang mana disebutkan itu kacanya retak karena eh, menjadi dampak lemparan ya oleh para massa yang saat itu hendak menyerang supporter dari Persib Bandung. Kemudian polisi menunjukkan alat-alat bukti yang digunakan untuk melakukan perusakan, ada sejumlah bongkahan batu-batu dan kayu. Wakapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu Kompol Ari Bayu Aji, juga mengatakan bahwasanya dalam insiden tersebut ada satu polisi anggota Sabara Polres Pelabuhan Tanjung Perak terserempet mengalami insiden tersebut hingga akhirnya sampai kemarin tanggal 3 Juni itu masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saya mendapatkan informasi bahwa satu anggota yang terserempet ini mengalami luka di bagian kepala. Namun separah apa saya tidak bisa memastikan. Yang pasti hingga kemarin orang tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian eh, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu Muhammad Prasetyo menjelaskan eh, kronologi kerusuhan tersebut. Pada sekitar 22.30, masa itu sudah memulai memenuhi ruas Jalan Kedung Cowek. Sejumlah masa kemudian melempari pot-pot bunga ya yang berada di pinggir jalan raya untuk
dibuang ke tengah jalan gitu. Maksud mereka yaitu untuk memang menghalau perjalanan supporter Persib ketika melintasi Jalan Kedung Cuek supaya tersendat. Kasat sendiri juga menjelaskan bahwasanya insiden mencekam itu bisa terjadi karena pada Jumat 31 Mei, yang mana pada mulai pagi itu di media sosial maksud saya, TikTok utamanya, banyak beredar video pendukung Persib dari komunitas follower City Casual itu eh, mengunggah postingan provokator ya. Mereka menantang supporter Surabaya untuk melakukan sweeping. Dari ajakan itu di TikTok akhirnya muncul banyak akun-akun mengataskan bonek berkumpul di beberapa untuk mengajak berkumpul di beberapa tempat melakukan sweeping kepada pendukung Persib Bandung itu. Ketika turun di lapangan, para supporter dari Persebaya ini, polisi tidak menemukan yang mengenakan atribut Persebaya. Mereka rata-rata pakaiannya serba hitam, sekali lagi seperti itu. Kemudian rata-rata mereka menutup wajahnya dengan masker. Nah, satu hari sebelum laga final satu itu sempat memang terjadi kerusuhan di stasiun Gubeng, gerbong kereta api Pasundan ya, jurusan Bandung Surabaya itu sempat dilempari oleh para massa. Kemudian juga di stasiun Pasar Turi, kedatangan kereta Pandalungan, para penumpang itu sempat diintervensi ya, sempat dihalau untuk keluar dari pintu pintu kedatangan. Nah, puncaknya yaitu kerusuhan terjadi di Jembatan Suramadu setelah Liga Final selesai antara Persib Bandung versus Madura United di Gelora Bangkalan. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio rekan Justina. Baik, rekan Tony Hermawan, wartawan Harian Surya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Ari Bayu Aji dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ibtu Muhammad Prasetyo. Kita akan melaksanakan press release terkait dengan perkara barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Laporan polisi LP _A_52 6 Romawi 2024 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 1 Juni 2024, yang mana waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.43. Pada sore hari ini kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Bapangan kericuhan yang mengakibatkan pengerusakan barang dan melawan petugas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya dari supporter bonek Persebaya. LPA 526 2024 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jawa Timur tanggal 1 Juni 2024. Berdasarkan kejadian kemarin, kami telah mengamankan sebanyak 34 orang. Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami miliki, pada tanggal 1 Juni kemarin, kami telah melakukan gelar perkara dan menetapkan sebanyak 18 orang tersangka. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus atau erupsi pada Minggu 2 Juni 2024 petang. Data yang diterima tribunflores.com dari pos pengamatan gunung api PGA Lewotobi laki-laki di Desa Polulera, erupsi terjadi hampir setiap hari, bahkan ada yang 3 kali sehari. Untuk informasi lebih lengkapnya,
akan dilaporkan rekan Paul Kapelan wartawan Tribun Flores untuk Anda. Rekan Paul, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Justina. Dapat saya laporkan bahwa aktivitas Gunung Lowotobi laki-laki yang berada di antara Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih tinggi, yang mana terus memuntahkan abu vulkanik setelah terjadinya erupsi. Nah, erupsi ini terjadi hampir setiap hari, bahkan ada yang mencapai 3 kali sehari dengan tinggi kolom abu 400 sampai 700-an meter, dan ada juga yang tidak teramati karena tertutup kabut awan. Nah, pada hari Minggu sampai hari Senin kemarin dan juga hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, Gunung Lowotobi laki-laki masih erupsi, dan dampak dari erupsi itu sejumlah desa di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura terkena dampak abu vulkanik berupa belerang. Adapun desa-desa yang terdampak tersebut yaitu satu desa di Kecamatan Ilebura, yaitu Desa Dulipali, yang mana sepanjang jalan dan tanaman saat ini sudah tertutup oleh abu belerang. Kemudian lebih banyak di desa-desa yang ada di Kecamatan Wulanggitang seperti Desa Kelatanlo, Desa Hokenjaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Pululera, Desa Boru, dan Desa Nawokote, dan satu lagi Desa Persiapan Nawokote B. Dan informasi dari pos pengamatan gunung api yang ada di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, per hari ini abu condong ke arah barat daya, yang mana dengan intensitas yang cukup tebal berwarna putih hingga abu-abu. Nah, untuk itu warga di sekitar lereng Gunung Lowotobi diharapkan selalu memakai masker penutup hidung dan mulut agar mencegah gangguan pernapasan. Mengingat saat ini abu belerang tersebut menimbulkan aroma yang sangat menyengat, dan khusus untuk para pengendara sepeda motor diharapkan untuk memakai kacamata jika tak memakai helm, tapi sebaiknya memakai helm yang dilengkapi dengan kaca pelindung mata sehingga tidak mengganggu penglihatan. Nah, sementara ini gunung masih erupsi, yang mana abunya masih mengarah ke beberapa desa yang seperti yang disebutkan tadi, dan pemerintah daerah sendiri pada kemarin hari Senin tanggal 3 Juni 2024 melalui Ibu Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasid bersama rombongan sudah datang meninjau dan melihat kondisi warga di desa-desa yang ada di Kecamatan Wulanggitang dan juga desa di Kecamatan Ilebura. Dan meski status gunung saat ini masih level 2 atau waspada, dengan terus menyemburkan gas vulkanik dan intensitas erupsi yang masih tinggi, namun warga masih beraktivitas seperti biasa, seperti ke kebun dan juga pergi ke pasar, mengingat radiusnya di atas dari rekomendasi yang ditetapkan oleh PGA Lowotobi laki-laki, yaitu 3 km sampai 4 km dari pusat erupsi. Demikian rekan Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Paul, wartawan Tribun Flores, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Setahun diperbaiki, jalan poros Palawasa dan rusak kembali, pemerintah terkesan cuek. Jalan rusak tersebut menjadi jalan penghubung Kecamatan Sesean dan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jalan tersebut tepatnya berada di Jalan Poros Palawasa dan Kelurahan Sadan Malimbong, Kecamatan Sadan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy Sambal, wartawan Tribun Toraja untuk Anda. Rekan Freddy, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa salah satu ruas jalan yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpantau
sangat memprihatinkan, di mana lokasi tersebut berada di Jalan Poros Palawa Sa'dan, tepatnya di Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di mana diketahui bahwa sejak jalan tersebut diperbaiki pada tahun 2023, namun hanya berselang setahun, pada tahun 2024 jalan tersebut kembali berlubang dan cukup hancur di beberapa sisi. Hal itu membuat warga protes dan menanam pohon di lubang yang cukup besar, kurang lebih berdiameter 50 cm dan kedalaman sekitar 60 hingga 70 cm ke dalam. Di mana selain itu ada 3 titik lokasi retakan yang dimana di jalan tersebut seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas tunggal maupun dengan kendaraan lainnya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Salah satu warga di sekitar lokasi bernama Harun Matiku yang mengatakan kepada Tribun Toraja bahwa sepertinya tidak ada kepedulian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, di ruas jalan tersebut itu tidak adanya satupun penerangan jalan ketika baik pengendara roda 2 maupun roda 4 melewati jalan tersebut, dan sudah banyak memakan korban di lubang tersebut. Dikonfirmasi langsung Kepala PUPR Toraja Utara, Bapak Paulus, belum juga memberikan alasan kenapa jalan tersebut belum juga dikerjakan. Diketahui bahwa jalan tersebut selain menjadi jalan pengantar kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, juga penghubung Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Lu. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Freddy Sambai, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Banjir merendam belasan rumah di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat pada Selasa 4 Juni 2024. Banjir ini disebabkan meluapnya saluran irigasi persawahan berada di belakang pemukiman warga. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fahrun, silakan laporan Anda, rekan. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, setelah diguyur hujan deras selama 3 hari terakhir, mengakibatkan saluran irigasi yang berada di pemukiman warga, tepatnya di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Polman, Sulbar, itu mengalami meluap. Luapan aliran irigasi ini lantaran irigasi tersebut sudah dangkal, sehingga tidak mampu menahan debitnya air. Luapan air ini pun merendam belasan rumah yang berada di Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, Desa Galeso, Polman, Sulawesi Barat. Ketinggian air mencapai sekitar betis orang dewasa dan sudah 2 hari ini tak kunjung surut. Mereka sudah mulai kekurangan air bersih, di mana sumur-sumur mereka sudah digenangi air. Beruntung bantuan tiba dan mereka pun mendapatkan saluran air bersih. Nah, Tribuners, dapat pula saya informasikan selama merendam belasan rumah ini, banjir juga merendam 50 hektar persawahan di desa ini, di mana persawahan itu sebelumnya sudah ditanami padi, di mana umur padi itu sudah 1 bulan. Para petani pun merugi karena semua persawahan sudah tanam padi terendam banjir. Kerugian dalam 1 hektar itu mencapai 5 juta rupiah.
mulai dari ongkos tanam, ongkos pemeliharaan, dan sempat pula diberi pupuk sebelum terendam banjir. Nah, masyarakat sekitar di Desa Galesa ini berharap agar pemerintah daerah setempat melakukan penggalian terhadap aliran sungai yang dangkal menggunakan alat berat agar tidak terjadi lagi banjir ketika hujan deras melanda wilayah ini. Di konfirmasi terpisah, Tribuners, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kabupaten Polewali Mandar mulai mencatat belasan rumah yang terendam dan akan segera melaksanakan permintaan warga untuk melakukan pengendalian sungai dangkal. Demikian yang sempat saya laporkan dari Sulawesi Barat, Polman. Saya kembali ke Justina. Terima kasih rekan Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama warga Mahyudin. Kalau ini Pak, penyebabnya apa ini? Ya, banjir buntunya saluran Pak, saluran irigasi. Iya. Muara. Sama muara Pak tuh. Muara. Sudah berapa lama terendam? Sudah kemarin mulai. Ada hujan memang ya? Iya, hujan kemarin. Di sini Pak sudah 3 kali, 1 bulan di sini banjir. Oh gitu. Iya. Selain persawahan Pak, ada juga rumah warga yang terendam? Ada Ada berapa Pak? sekitar ya 11 Belasan Pak. Iya. Ya, itu daerah apa Pak namanya? Daerah Dara. Daerah. Itu bagaimana aktivitas warga? Ya ada yang di rumah, tinggal di rumah, ada juga yang pergi kerja, yang ada kerjanya tuh, yang tidak ada kerjanya tinggal di rumah. Itu ketinggian air sampai mana Pak? 1 meter Pak. 1 meter. Pak, ini harapannya petani sini Pak, ini seperti apa? Ya kalau harapannya petani di sini Pak, ledeng harus digali Pak tuh sama muara. Di perdalam ya. Karena sampai ini juga waktunya sudah lewat, ini waktunya penggalian, tidak ada diperhatikan ini pemerintah ini. Terakhir dikeruk kapan? Pemirsa, PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara yang tidak menindaklanjuti program MCP atau Monitoring Center for Prevention. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali selesai rapat bersama PJ Gubernur dan seluruh pimpinan OPD yang berlangsung di kantor Gubernur di Sofifi pada Senin 3 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sansul Sardi, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate di Provinsi Maluku Utara melaporkan adanya rapat bersama antara gubernur dan jajaran OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara yang berlangsung pada Senin kemarin tanggal 2 Juli, di mana dalam rapat tersebut PJ Gubernur menegaskan untuk OPD secepatnya melakukan peningkatan MPCP programnya dari KPK dan segera melakukan LKPN. Jika hal ini sampai dengan di bulan ini tidak dilakukan, maka akan dikeluarkan surat teguran atau surat pelanggaran atau tidaknya seperti sanksi berat untuk para OPD tersebut. Hal ini juga diteruskan oleh Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali, yang dimana dalam rapat tersebut juga turut hadir menegaskan atas perintah PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Abdul untuk sebagaimana pihaknya dan jajaran asisten dan staf ahli untuk membuat SK peringatan kepada sejumlah OPD ini yang sejauh ini belum meningkatkan sistem MCP atau program KPK di tahun 2024 itu. Nah, sehingga hal itu diberi waktu sampai dengan akhir bulan ini jika OPD dan sejumlah para ASN yang belum melaporkan LKPN atau harta kekayaannya ke LKPN, maka akan dikeluarkan surat teguran berupa sanksi berat yang sementara ini Kepala Inspektorat Nirwan MT Ali dan
jajarannya lagi melakukan penggodokan item-item sanksi apa saja yang akan diberikan kepada para OPD dan ASN di lingkup Pemprov Tribun, lingkup Pemprov Lombok Utara Tribuners. Mungkin itu aja rekan Justina, saya Sentu Sardi melaporkan dari Syahid. Baik rekan Sonsul Sardi, wartawan Tribun Ternate, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali. Jangan. Tapi meningkatkan ya. Supaya meningkatkan. Sekarang ini bisa ditulis sekarang ini penegasan PJ Gubernur dalam rangka peningkatan pengelolaan tata kelola pemerintahan ini akan diupayakan agar supaya dia akan mengupayakan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Sebuah warung berdekatan dengan SPBU di Jalan Raya Desa Keleyan, Kecamatan Socah mengalami kebakaran pada Senin 3 Juni 2024 kemarin. Meski tidak menimbulkan korban, namun kobaran api di joglo utama warung sempat membuat warga dan pengendara panik karena lokasi terbakarnya warung berdekatan dengan SPBU. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Justina, selamat siang Tribuners. Insiden kebakaran menimpa sebuah warung berbahan kayu dan bambu di pinggir Jalan Raya Desa Keleyan, Kecamatan Socah pada Senin 3 Juni 2024 siang kemarin. Api dengan cepat melahap bangunan utama rumah makan yang dulu populer dikenal masyarakat dengan sebutan warung joglo. Meski tidak menimbulkan korban, namun kobaran api memicu kepanikan warga dan pengendara karena lokasinya berdekatan dengan SPBU. Beberapa warga kemudian menghubungi pihak pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sekitar 15 menit kemudian setelah menerima laporan. Tribuners, lokasi terjadinya kebakaran hanya berjarak tidak lebih dari 5 km dari markas pemadam kebakaran yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Holil, Kelurahan Dembangan, Kota Bangkalan. Adapun proses pemadaman api dan pendinginan berlangsung sekitar 20 menit dengan satu unit armada berkekuatan 8 personel pemadam kebakaran. Sekedar diketahui Tribuners, warung joglo itu sebelum tahun 2020 lalu menjelma sebagai salah satu jujukan masyarakat untuk menikmati beragam menu ikan bakar, olahan masakan bebek dan ayam, hingga suguhan live musik akustik di momen-momen tertentu. Namun belakangan kondisi warung bernuansa pedesaan dengan seluruh bangunan terbuat dari bambu dan kayu itu sudah tidak terurus. Masyarakat mengenal warung itu dikelola oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangkalan periode 2019-2024. Kasih Penyelamatan Damkar Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar dalam keterangannya mengungkapkan warung itu memang kondisinya tidak terpakai, namun aliran listrik masih dalam kondisi menyala. Hal itulah yang kemudian memantik dugaan bahwa kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek sehingga menyebabkan terjadinya konsleting. Petugas PLN juga berada di lokasi kebakaran untuk memutus aliran listrik ke warung tersebut. Demikian Justina dari Bangkalan dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasih Penyelamatan Damkar Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar. Kami baru saja melakukan evakuasi pemadaman terhadap sebuah kafe di kawasan Jalan Raya Keleyan dan kemudian kafe tersebut tidak ditempati. Begitu kami meluncur dan memang sudah terbakar. Penyebabnya? Penyebab sementara itu adalah konslet listrik. Bagian yang terbakar mana aja? Bagian terbakar itu atapnya, atap dari bangunan yang bagian tengah. Itu kan terbuat dari bambu ya. Sama saya. Kanan kirinya dekat perumahan dan pom bensin.
Pemirsa, PT Pelindo Regional 4 Pantoloan bersama Sekretariat DPRD Sulteng menyerahkan bantuan intervensi bayi atau balita berisiko stunting dan ibu hamil kurang energi kronik atau KEK di 3 desa di Kabupaten Sigi. Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Kantor Camat Dolo Selatan, Jalan Poros Palu Bangga, Desa Balu Ase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Adapun bantuan diberikan PT Pelindo kepada ibu hamil kurang energi kronik dan bayi stunting di 3 desa di Kabupaten Sigi berupa telur, susu, dan beras. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Angelina, wartawan Tribun Palu untuk Anda. Rekan Angelina, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Yustiana. Betul sekali, PT Pelindo Regional 4 Panteloan bersama Sekretaris DPRD Sulteng menyerahkan bantuan intervensi bayi atau balita beresiko stunting dan ibu hamil kurang energi kronik di 3 desa di Kabupaten Sigi. Kegiatan tersebut Tribuners berlangsung di Baruga Kantor Camat Dolo Selatan, tepatnya di Jalan Poros Palu Bangga, Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. General Manager GMPT Pelindo Regional 4 Pateloan Hardin Hasim menyampaikan penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan TJSL menyasar di 3 desa di Kabupaten Sigi, yakni Desa Rogo, Desa Walutana, dan Desa Baluase. Adapun bantuan yang diberikan PT Pelindo kepada ibu hamil kurang energi kronik dan bayi stunting di 3 desa Kabupaten Sigi itu berupa telur, susu, dan beras. Ia mengatakan, alhamdulillah PT Pelindo telah melakukan TJSL di 3 desa di Kabupaten Sigi, yang dimana kegiatan ini sejalan dengan program Tangguh Bersinar yang digagas oleh Pemprov Sulteng. Dia juga menyebutkan bahwa PT Pelindo Group wilayah Panteloan berkomitmen dalam mendukung program penurunan stunting di 3 desa Kabupaten Sigi. Dalam upaya tersebut, kata dia, PT Pelindo terus menggunakan dana CSR untuk memfasilitasi program tersebut. Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulteng yang sudah memberikan ruang PT Pelindo untuk menyalurkan TJSL atau CSR di Kabupaten Sigi. Bantuan bergizi itu nantinya akan kami salurkan secara bertahap yang kemudian akan dibagikan kepada ibu hamil dan bayi stunting di desa tersebut. Dia berharap melalui program Tangguh Bersinar dan bantuan tersebut Kabupaten Sigi menjadi 0 kasus stunting pada tahun 2024 ini. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulteng Siti Rahmi Amir mengatakan penyaluran dana CSR dari PT Pelindo fokusnya pada penyediaan tambahan asupan makanan dan gizi bagi warga stunting. Ia menyebutkan ada sekitaran 38 bayi stunting yang beresiko, kemudian ada 5 orang ibu hamil dan yang terdiri dari Desa Rogo 4 bayi balita, 2 bayi hamil, dan Desa Walutana 9 bayi stunting, yang kemudian disusul oleh Desa Baluase sekitaran 25 bayi balita stunting dan 3 ibu hamil yang telah mendapatkan bantuan dari PT Pelindo. Atas nama pemerintah provinsi, kata dia, terima kasih kepada PT Pelindo Regional 4 Panteloan yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Sulteng. Ia juga menyebutkan dengan kerjasama lintas sektor dan komitmen bersama diharapkan upaya ini dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi. Dapat saya informasikan juga Tribuners, prevalensi stunting di Kabupaten Sigi dari tahun 2021 berada di angka 40,7% dan tahun berikutnya turun menjadi 36,8%. Selanjutnya tahun 2023 angka stunting pun turun hingga 26,% atau sebesar 10%. Berikut laporan saya, rekan Yustiana, kembali ke studio. Baik, rekan Angelina, wartawan Tribun Palu, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama
JMPT Pelindo Regional 4 Pantoloan Hardin Hashim. Memperkenalkan diri, nama saya Hardin Hashim, selaku General Manager PT Pelabuhan Indonesia yang bertempat di Pantoloan. Kalau orang biasa bilang, karena sebetulnya pelabuhan Pelni, karena kegiatan Pelni yang di sini yang pernah berkegiatan yang akan berubah melalui pelabuhan kali. Selanjutnya kami mengucapkan khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang telah membentuk tim dengan ketua Bapak Wakil Gubernur. Kami sangat berbangga dan bisa tergabung di dalam tim bersama dengan perangkat daerah. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI secara resmi membuka kantor cabangnya di Gorontalo. Kantor tersebut sebagai pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia P4MI di Gorontalo. Peresmian kantornya berlangsung di Jalan John Aryo Gatili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada Senin 3 Juni 2024. Lebih lengkapnya terkait suasana peresmian pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia, kita telah terhubung bersama rekan Husnul Puhi, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Husnul, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami laporkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI secara resmi membuka kantor cabangnya di Provinsi Gorontalo. Kantor tersebut sebagai pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia atau P4MI di Gorontalo. Peresmian kantornya berlangsung di Jalan John Aryo Gatili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada Senin kemarin 3 Juni 2024. Menurut Kepala BP2MI Beni Ramdhani bahwa keberadaan kantor tersebut di Gorontalo itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran asal Gorontalo. Peresmian ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran yang membutuhkan akses mudah dan cepat terhadap berbagai layanan perlindungan. Beni menjelaskan bahwa kantor BP2MI di Gorontalo itu akan banyak menyediakan berbagai layanan penting bagi pekerja migran, terutama bagi para pemuda-pemudi yang ingin bekerja di luar negeri. Pihaknya bakal memfasilitasinya dan bahkan memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia ataupun PMI. Bahkan pihaknya yang bakal jemput bola guna memfasilitasi para PMI dari Gorontalo itu. Adapun fasilitas yang bakal diberikan berupa pelayanan pengurusan dokumen, pelatihan sesuai bidang kerjaan yang diminati, hingga pelatihan ahli terampil. Untuk fasilitasnya, kata Beni, negara telah menyiapkan anggarannya yang diambil melalui dana kredit usaha rakyat ataupun KUR. Dana tersebut dapat digunakan oleh setiap calon pekerja migran dan yang artinya calon PMI tak perlu lagi capek-capek menjual harta hingga meminjam ke rentenir untuk bepergian ataupun bekerja ke luar negeri. Selain itu, sebelum meresmikan kantor tersebut, pihak BP2MI juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah seprovinsi Gorontalo. Kerjasama itu untuk memberikan peluang besar ke masyarakat Gorontalo untuk bekerja ke luar negeri. Menurut Beni, kerjasama itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah terkait angka pengangguran yang tinggi di Gorontalo dan disertai dengan angkatan kerja yang amat sangat besar. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Husnul Puhi, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Beni Ramdhani, Kepala BP2MI untuk Anda. Minta tadi fungsikan secara optimal, berikan pelayanan, ya jadikan kantor ini one stop service, berikan public services yang terbaik bagi rakyat, karena kita sudah disumpah oleh negara, oleh konstitusi, ya, bahkan agama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menempatkan kita sebagai pelayan, tapi saya babunya rakyat dan rakyat sebagai raja, itu yang paling penting. Nah, tugas negara ini itu harus diisi dengan sikap empati, ya, kepedulian. Tanpa itu apapun kebijakan pasti ya nil etika, nil akhlak. Tapi kalau ada kepedulian, ada empati, saya yakin apa yang dimaksudkan bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada PMI itu akan terwujud. Dan tentu bagaimana koordinasi komunikasi dengan pemerintah setempat. 4 bus membawa 111 jemaah calon haji menuju asrama haji Sudiang Makassar. Pemberangkatan JCH Palopo
yang tergabung dalam kloter 34 berlangsung di Masjid Agung Palopo pada Selasa 4 Juni 2024 selesai salat subuh. Meski sejumlah JCH sudah lansia, namun tidak ada yang menggunakan bantuan kursi roda termasuk JCH tertua yang berusia 95 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Andi Bunaya, wartawan Tribun Timur. Rekan Andi Bunaya Nandini, silakan laporan selengkapnya rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi benar Tribuners bahwa jemaah calon haji asal Palopo berangkat menuju asrama haji Sudiang Makassar pada Selasa 4 Juni 2024 pagi. Pemberangkatan JCH ini berlangsung di Masjid Agung Palopo pagi tadi. Sebanyak 111 jemaah yang tergabung dalam kloter 34 berangkat usai mengikuti manasik haji dan juga pelepasan beberapa waktu yang lalu. 111 jamaah calon haji di kota Palopo didominasi oleh kaum Hawa sebanyak 81 orang dan 30 orang laki-laki. Pemberangkatan JCH menuju Makassar ini menggunakan 4 bus dan meski sejumlah jamaah calon haji sudah lansia, namun tidak ada yang menggunakan bantuan kursi roda termasuk jamaah calon haji tertua dengan usia 95 tahun. Pantauan kami, ribuan pengantar jemaah calon haji memenuhi Masjid Agung Palopo dan sekitarnya pada pagi hari tadi Tribuners. Tangis bahagia dan lambaian tangan mengiringi keberangkatan JCH ke kota Makassar. Pelaksana Harian Kemenak Palopo Dr. Andes Patola mengatakan JCH asal Palopo akan diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa 4 Juni 2024 malam, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah. JCH Kloter 34 yang berasal dari kota Palopo akan berangkat menuju Tanah Suci pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Kemudian Patola juga mengungkap seluruh bus yang digunakan untuk membawa JCH ke Asrama Haji Sudiang telah diadakan tenaga medis untuk memastikan kesehatan jemaah calon haji saat berada di perjalanan Tribunars. Namun yang berangkat bersama jemaah calon haji nantinya ke Tanah Suci hanya ada seorang dokter dan juga seorang perawat. Patola berharap seluruh jamaah calon haji yang didominasi kaum Hawa tersebut bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan dan pulang ke tanah air dalam kondisi yang sehat. Seperti itu rekan Justina. Baik, rekan Andi Bunaya Nandini, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pelaksana harian Kemenak Palopo, Patola. Jadi agenda pada hari ini yaitu 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan yaitu pelepasan jemaah haji Kota Palopo, dan hari ini untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji Kota Palopo yang tergabung pada kloter 34 dan insya Allah akan diterima di Makassar pada jam 8 malam. Jadi insya Allah karena diterima di Makassar pada jam 8 malam dan insya Allah jam 10 besoknya itu pada tanggal yaitu hari Rabu itu jam 10 malam sudah masuk di Bandara Hasanuddin Makassar dan akan diberangkatkan ke Jeddah karena kita berada pada gelombang kedua. Kalau tim medis ini untuk penderita saja masing-masing bis ada, tetapi yang mendampingi ke Tanah Suci itu cuma ada dokter dengan. Pemirsa, sebanyak 92 jemaah calon haji JCH Kota Tua dijadwalkan berangkat ke kota Ambon pada Senin 3 Juni 2024. Yang mana mereka akan bertolak dari Bandara Karel Satsui Tubon Ohoy atau Desa Ibra, Kabupaten Maluku Tenggara dengan maskapai penerbangan yang telah ditentukan pemerintah daerah. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera Renyaan, wartawan Tribun Ambon. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda rekan.
Baik rekan Justina dan Tribuners, diberitahukan bahwa sebanyak 92 jemaah calon haji dari Kota Tual telah bertolak ke embarkasi haji antara Kota Ambon, tepatnya mereka akan ditempatkan di asrama Haji Waiheru, Kota Ambon. Mereka diberangkatkan dari Masjid Al-Huria, Kota Tual, dan dilepas oleh salah satu pejabat di lingkup pemerintah Kota Tual, berhubung pejabat Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sedang tidak berada di tempat atau sedang mengikuti agenda daerah di luar. Diberitakan juga Tribuners pada saat keberangkatan 92 jamaah calon haji ini, untuk mempersingkat waktu, dari Avian Security atau AFSEC dari Bandara Karisat Sudirman Ohei Ibra juga langsung datang dan melakukan check-in di Masjid Al-Huria agar mempersingkat waktu supaya ketika jemaah calon haji tiba di bandara langsung akan menaiki pesawat tanpa ada lagi pemeriksaan yang akan memperpanjang waktu. Ketika Kepala Kemenaktual Bapak Echan Rumbak dimintai keterangan oleh tribunambon.com, beliau mengatakan bahwa sebanyak 92 JCH terdiri dari 41 orang laki-laki dan 51 orang perempuan. Di dalam 92 jamaah calon haji yang berangkat ada jemaah tertua yang berumur 86 tahun, kemudian ada yang termuda berumur 27 tahun. Ya, Tribuners, bisa diberitahukan juga bahwa pada saat pelepasan jamaah calon haji, banyak sekali keluarga yang mengantarkan jamaah calon haji diiringi dengan tangisan, lambaian tangan, dan juga doa-doa dari jamaah calon haji, keluarga jemaah calon haji yang mendoakan agar semuanya kembali ke Kota Tual dengan berjumlah 92 orang. Pemerintah kota juga menegaskan kepada jamaah calon haji untuk menaati ketua-ketua rombongan dan bersabar karena ini merupakan kegiatan yang melibatkan ribuan orang, sehingga kesabaran itu perlu ditingkatkan di diri dan individu masing-masing. Demikian rekan Justina. Baik, rekan Megari Ferrarian, wartawan Tribun Ambon, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Bersama masyarakat Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berinisial LPF mengungkap Kepala Desa Oenino berinisial MI diduga terlibat hubungan terlarang dengan istrinya. Hal ini diungkap oleh LBF ketika mendatangi kantor Dinas PMD Kabupaten TTU untuk mengadukan sikap pemerintah desa yang diduga sewenang-wenang dalam menentukan sasaran penyaluran bantuan pada Senin 3 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Cirebon, wartawan Pos Kupang untuk Anda. Rekan Cirebon, silakan laporan Anda, rekan. Baik, rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa seorang masyarakat asal Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengungkap fakta bahwa istrinya yang juga merupakan anggota BPD, mohon maaf, maksud kami Kepala Desa Oenino yang berinisial MI diduga melakukan hubungan terlarang dengan istrinya yang merupakan seorang anggota BPD di desa tersebut. Hal ini diungkapkan oleh LBF selaku suami yang bersangkutan, dalam hal ini anggota BPD tersebut, ketika mendatangi kantor Bupati Timur Tengah Utara untuk menemui Kepala Dinas PMD dan Bupati Timur Tengah Utara. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh LBF bahwa dirinya menangkap terduga pelaku, dalam hal ini oknum Kepala Desa Oenino tersebut, pada awal Februari lalu ketika hendak pulang dari luar rumah. Yang bersangkutan ketika hendak membuka pintu
ternyata kepala desa Wenino berinisial MI tersebut sedang berada di dalam rumahnya, dan juga saat itu anggota keluarga yang sedang berada di dalam rumah tersebut, yakni istri dari LBF ini, melihat kepala desa tersebut berada di dalam rumahnya. LBF langsung berteriak keras dan berusaha mengejar oknum kades tersebut. Namun karena sendirian, makanya diri yang bersangkutan belum berhasil menangkap oknum kades tersebut. Perlu juga saya informasikan bahwa mengenai dugaan hubungan terlarang ini telah dilaporkan oleh LBF ke pihak kepolisian Polsek Nio Mahfud Timur, Polres Timur Tengah Utara, dan saat ini sedang dalam proses penanganan. Demikian rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jember melakukan inspeksi di proyek milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk revitalisasi Terminal Tawang Alun, Jember, Jawa Timur pada Senin 3 Juli 2024. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya sumur warga di RT 04 RW 05 Dusun Gayam, Desa Kaliwining, Kecamatan Grampi Puji, Jember, yang tinggal di baratnya terminal tersebut tercemar akibat tumpahan solar milik kontraktor pelaksana proyek senilai 25,9 miliar rupiah. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Uganda. Rekan Imam Nawawi dari Tribun Jatim Timur, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin anggota DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi di lokasi proyek milik Kementerian Perhubungan yang berada di Terminal Tawang Alun, Kabupaten Jember. Sidak yang dilakukan oleh anggota legislatif ini untuk mengkonfirmasi pihak rekanan pelaksana proyek yang sebesar 25 miliar itu mengenai adanya dugaan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran sumur milik warga yang berada di area lokasi proyek tersebut. Mengingat adanya dugaan kebocoran solar yang berasal dari tandon milik kontraktor ini, sehingga merambas di tanah dan masuk di sumur warga. Dan berdasarkan konfirmasi kami kepada pihak PT Indo Penta Permai mengatakan bahwa memang mengakui hal tersebut. Ada sebanyak 900 liter solar yang memang bocor karena ternyata ada lubang kecil yang berada di tandon yang tidak diketahui, sehingga terus merembas ke tanah hingga masuk di area sumur warga. Peristiwa tersebut diketahui pada 19 Mei 2024 lalu ketika ada satu warga yang melapor kalau sumurnya sudah beraroma solar, dan kemudian 1 minggu setelah itu ada satu warga lagi yang juga melakukan aduan yang sama, sehingga kemudian dilakukan cek di lokasi sumur warga tersebut untuk memastikan keluhan warga tersebut, dan ternyata memang benar adanya. Sehingga atas hal ini pihak kontraktor berjanji akan memberikan ganti rugi berupa pembuatan sumur baru di area lokasi warga yang terdampak pencemaran solar tersebut. Sementara anggota DPRD Kabupaten Jember meminta agar selama proses menunggu waktu pembuatan sumur tersebut, kontraktor menyediakan air bersih setiap hari kepada warga yang terdampak, karena sumur yang sudah mereka tempati itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah tercemar dengan bahan bakar minyak, sehingga salah satu solusi alternatif yang bisa digunakan adalah dengan menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak. Dan anggota DPRD juga memprediksi kemungkinan warga yang terdampak bukan hanya 2 orang saja, tetapi beberapa warga lain pun
berpotensi akan mengalami hal yang serupa karena pada masa sering terjadinya musim hujan di Kabupaten Jember diperkirakan perembasan solar tersebut akan lebih meluas radiusnya, sehingga hal ini berpotensi akan menimbulkan bencana lingkungan khususnya bagi warga yang tinggal di Dusun Gayam, Desa Kaliwining, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, tepatnya di baratnya terminal stasiun Tawang Alun. Dan pihak Dinas Lingkungan Hidup pun juga sudah melakukan survei di lokasi sumur warga ini untuk memastikan kondisi sumur tersebut serta melakukan kajian. Dan berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, menurut pemerintah daerah bahwa pembuatan sumur baru di area tersebut bukanlah solusi yang tepat, karena diperkirakan di lokasi yang ada di dekat daerah kawasan yang tercemar itu tanahnya juga sudah tercemar pula, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan untuk pembuatan sumur baru. Mengingat untuk memulihkan kondisi tanah agar kadar airnya kembali pulih itu membutuhkan cukup lama, karena kadar solar yang mencemari tanah warga ini jumlahnya cukup banyak dan hampir 1000 liter, sehingga salah satu alternatif yang bisa digunakan warga hanya harus menggunakan air PDAM milik pemerintah, karena itu adalah solusi alternatif. Namun pihak DLH juga akan mengirim surat ke pihak kontraktor untuk memastikan izin lingkungan serta kajian lingkungan dalam pengerjaan proyek tersebut, karena hal ini merupakan bagian dari kelalaian pihak kontraktor pelaksana proyek milik pemerintah pusat yang akhirnya merugikan lingkungan warga dan bahkan membuat pencemaran sumur warga, karena air merupakan kebutuhan krusial bagi warga. Jika ini tidak dilakukan penyelesaian alternatif yang tepat, ini akan membuat warga kesulitan untuk mendapatkan cadangan air bersih yang layak. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur, atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama David Handoko Septo, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember, dan Ahmad Reza, staf lapangan PT Indo Penta Bumi Permai. Di Mas Tring men, melu wawancara bisa. Lu. Mas, Mas lihat sini Mas ya. Iya. Mas, nama lengkap siapa? Saya Reza, selaku dari staf PT Indo Penta Bumi Permai. Mas, untuk dari hasil pemeriksaan PT sendiri, ini kebocoran seperti apa ini? Kebocoran solar sendiri di area lingkungan Raga Vitalisasi Terminal. Jadi memang adanya musibah, bahwasanya pada hari Minggu tanggal 19 Mei kita ada kebocoran tandon di area dekat pemukiman. Ada berapa liter? Untuk kebocoran sendiri di sekitar 900 liter. Itu bahan bakar jenis apa ya? Untuk bahan bakar kita beli di solar industri, untuk supply sendiri di Indomobil. Artinya bahan bakar solar Mas ya? Ya, solar industri. Terus langkah dari pihak PT sendiri? Untuk langkah tercepat kita, jadi kita koordinasi dengan pihak yang terdampak, bahwasanya nanti kita ajukan untuk pembuatan sumur baru. Setelah itu sumur yang lama kita kuras. Ini tidak ada dampak, terus gimana nanti Mas? Dampak setelah pengurasan tidak ada, terus langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kita mengeluh bahwa di Tawangun ada proyek, kemudian ada solar yang tumpah ke tanah sehingga berdampak kepada pencemaran beberapa sumur warga. Nah, tadi kami sudah cek, memang betul di sumur-sumur itu memang aromanya sudah solar dan tidak bisa digunakan. Saya pastikan tidak bisa digunakan.
kami datang kepada pelaksana kegiatan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab adanya kegiatan proyek ini. Nah, minta yang pertama tadi sesuai dengan permintaan warga, mereka harus dibuatkan sumur baru. Dalam hal ini mungkin sumur bor. Kalau kami berharap sih, ini mereka sudah beberapa hari. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Sulawesi Tenggara atau Sultra menggelar nonton bareng film Lafran di salah satu bioskop di Kota Kendari pada Senin 3 Juni 2024. Nobar film yang berkisah tentang sejarah HMI dihadiri sejumlah akademisi seperti Rektor Universitas Haloleo UHO, Profesor Muhammad Zamrun Firhu, Wakil Rektor 3 UHO Dr. Nur Arafah, Dekan FMIPA UHO Profesor Ida Usman, dan Dekan Fisip UHO Profesor Eka Suaib. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Sultra yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dewi, silakan laporan selengkapnya rekan. Ya, terima kasih Justina melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Sulawesi Tenggara menggelar nonton bareng di salah satu bioskop di Kota Kendari pada Senin 3 Juni 2024. Nobar film yang berkisah tentang sejarah HMI ini dihadiri oleh sejumlah akademisi seperti Rektor Universitas Haloleo, Wakil Rektor 3 Universitas Haloleo, kemudian Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haloleo. Kemudian nobar film ini juga dihadiri oleh sejumlah politikus seperti Ruksamin, Abdurrahman Soleh, Siska Karina Imran, Aksan Jaya Putra, dan Waode Nurhayati. Tidak hanya itu, nobar film ini juga dihadiri Koordinator Presidium Majelis Nasional sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan film Lafran ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan seseorang, yakni Lafran Pani yang berjuang mempertahankan Indonesia dan menegakkan Islam. Sehingga film yang diinisiasi Akbar Tanjung ini sangat penting untuk keluarga besar KAHMI dan HMI karena sejarahnya yang panjang. Ahmad Doli juga menyampaikan bahwa film Lafran ini dibuat selama 7 tahun dengan melibatkan 4 generasi, sehingga proses pembuatan film ini dimaknai sebagai proses kaderisasi. Kemudian film Lafran ini sangat bermakna bagi keluarga besar KAHMI dan HMI karena melihat film ini, memori para alumni HMI dapat terputar kembali yang selama ini mulai pudar. Selain itu, film ini juga sebagai pembelajaran dan pembangkit semangat bagi para anggota HMI, baik yang berada di badan koordinasi maupun yang berada di cabang. Lalu dengan adanya film ini, para anggota HMI juga bisa melihat bahwa organisasi ini tidak dibuat dengan mudah, tetapi dengan keringat, darah, dan perjuangan, serta fitnah lalu berkembang karena keikhlasan dari seorang Lafran Pane. Untuk diketahui, nonton bareng yang dihadiri oleh Majelis Nasional KAHMI ini di Kota Kendari merupakan kota yang ke-8 yang dikunjungi, di mana Kota Kendari menjadi paling banyak penontonnya, yakni sekitar 1.500 penonton. Ahmad Doli menuturkan, adapun target penonton dari film Lafran ini yakni 35.000 penonton sebelum 20 Juni 2024. Ahmad Doli menyampaikan, adapun target penonton dari film ini yakni 35.000 penonton sebelum 20 Juni 2024, sehingga setiap kota ditargetkan 1.000 penonton, sedangkan target jumlah penonton setelah 20 Juni 2024 adalah 1,5 juta penonton. Target 35.000 penonton ini karena pihaknya ingin menciptakan rekor jumlah penonton sebelum tayang secara resmi pada 20 Juni 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. Nah, untuk mencapai target tersebut, Ahmad Doli berharap seminggu setelah penayangan secara resmi di bioskop,
para aktivis bisa menontonnya sehingga bisa tembus 1,5 juta. Nah, kemudian setelah film ini tayang di bioskop, kedepannya pihaknya akan melaksanakan kerjasama dengan televisi dan televisi berbayar seperti Netflix dan Nextstream. Lalu pihaknya juga akan berbagi film ini ke PBHMI agar setiap training mahasiswa dan pelajar dapat menonton film ini. Sehingga perjuangan para anggota HMI bisa lebih kuat, sadar, dan paham bahwa dirinya harus ikut berjuang mempertahankan bangsa dan menegakkan Islam sebagai keyakinannya. Terima kasih, Justina. Baik, rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Sultra, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Koordinator Presidium Majelis Nasional KAMBI, sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Beliau punya inisiatif untuk membuat buku biografinya dan kemudian film biopik seperti yang nanti akan kita saksikan. Dan film ini diproses cukup panjang, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, 7 tahun ini kenapa kok lama kali ada orang bilang begitu? Ya, yang buat juga HMI, saya bilang begitu kan. Kenapa? Karena HMI kami itu ya aktivis sepatu miring katanya kan gitu. Jadi pakai yakin usaha sampai saja, mau berapa tahun yang penting jadi. Kan kira-kira. Dan ini melibatkan 4 generasi. Jadi proses pembuatan film ini juga sebetulnya memaknai ada proses kaderisasi. Jadi mulai dari generasi Bang Akbar, ada generasinya Bang Nasir Biasane, ada generasi saya, ditutup dengan generasi Arif Rosyid. Untuk kota 1.000. Jadi kalau 35 rencananya 35.000 sebelum tanggal 20 Juni. Kenapa 35.000 sebelum 20 Juni? Karena kita mau menciptakan rekor, ya. Tanggal 20 Juni ini akan launching, publish resmi, tayang di seluruh bioskop Indonesia. Pemirsa, siswa SDN Purwantoro 2 Jalan Ciponegara Kota Malang secara kreatif membuat film pendek sekaligus menggelar acara pemutaran film berbayar di sekolah. Meski masih duduk di bangku SD, mereka mampu membuat film sendiri. Bukan itu saja, mereka mengemas acara putar film di sekolah dengan mengubah salah satu ruangan kelas menjadi layaknya sebuah gedung bioskop. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang untuk Anda. Rekan Silvianita, silakan laporan selengkapnya, rekan. Ya, selamat siang Tribuner dan Justina di studio. Kegiatan program penguatan profil pelajar Pancasila di SD Purwantoro 2 ini saya bilang sangat menarik dibanding dengan tema-tema yang diangkat di sekolah lain. Dan siswa ini berkreasi dengan tema kewirausahaan, namun membuat film terkait bullying. Jadi siswa yang atau warga sekolah yang ingin menonton film ini harus membayar untuk melihat produksi siswa kelas 5, dan produksi filmnya itu sudah diadakan pada Maret atau April lalu selama 1 bulan, dan setiap minggu mereka membuat produksi film pendek itu yang berdurasi 20 menit. Film ini melibatkan kru total sebanyak 24 orang, dan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ada yang menjadi aktor, sutradara, ada yang menjadi makeup artisnya. Juga saat pada pelaksanaan kegiatan pada pekan lalu itu ada juga yang bertugas menjadi penjaga ruang tonton di bioskop dadakan tersebut. Menurut Pitoyo, kepala sekolah, dia menyatakan ide pembuatan film itu dari siswa sendiri, dan judulnya adalah Apakah Ini Teman. Ini mengangkat cerita tentang perundungan di sekolah. Jadi ada siswa yang yatim piatu, di mana ada temannya yang melakukan perundungan pada dia, tapi pada akhirnya dia menyesal telah melakukan itu. Dan dari guru sekolah mengawal atau membantu siswa untuk mewujudkan pembuatan film tersebut. Dan konsep di ruang kelas yang menjadi gedung bioskop itu juga lainnya seperti
gedung bioskop karena berada di kelas, maka ruangan ditutup dengan kain hitam. Dan ketika masuk ada penjaga ruangan yang akan mengarahkan penonton untuk ke tempat duduk. Dalam satu ruangan itu ada 65 tempat duduk, dan pemesan tiket pada kegiatan ini cukup banyak sehingga diputar film itu 3 sesi. Dan yang menarik lagi dengan tema kewirausahaan itu, selain dengan menjual tiket untuk menonton film buatan siswa, juga ada siswa yang berjualan. Jadi sebelum mereka masuk ke gedung bioskop tersebut, mereka bisa membeli makanan dan minuman yang dijual oleh teman mereka. Dan saya rasa ini konsepnya memang menarik untuk siswa ED, dan ternyata bisa diwujudkan membuat film pendek terkait tema bullying dan mendapat respon baik dari para siswa di sekolah, sehingga banyak yang membeli tiket yang dijual untuk menonton film tersebut. Demikian Yusina, laporan saya dari Malang. Melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti karena proyek untuk melaksanakan kegiatan anak-anak belajar mempraktekkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Temanya kebutuhan kewirausahaan. Di antaranya ada 2 macam jenis, yaitu UMKM dan pembuatan film ini berproses dari sudah beberapa bulan yang lalu, bulan Maret, April ya nggak salah, bulan Maret atau April itu sudah mulai prosesnya anak-anak mulai ini untuk filmnya itu mulai sutradaranya, mulai dari pemerannya, semuanya dari anak sendiri. Ini produksi film pertama yang disutradarai ya? Ya. Ya, gimana, ada suka dukanya membuat film? Ada sedikit susah. Susah karena anak-anak juga biasanya susah diatur. Dan kadang-kadang juga kurang paham. Oh gitu. Kalau dari kamu sendiri ketika dipilih jadi sutradara, ada kesulitan nggak? Ada. Apa misalkan? Buat film itu saya bingung juga. Terus minta bantuan kakak saya juga pernah bikin film. Oh gitu. Ini ceritanya tentang apa? Pembulian. Oh ya, bisa diceritakan sedikit tentang apa film ini? Filmnya itu ada anak yang yatim piatu. Pemirsa, kegigihan Ananda, seorang siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD Negeri Pekauman 1 kelas 3 di Kabupaten Banjar patut menjadi teladan. Sedari kecil ia gigih mencari nafkah untuk tambahan uang untuk ia sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nurholis Huda, wartawan Banjarmasin Pos untuk Anda pemirsa. Rekan Nurholis, silakan laporan selengkapnya rekan. Oke pemirsa, Sobat Tribun News di Jakarta, dapat kami laporkan bahwasanya memang di Kabupaten Banjar, khususnya di pinggiran jalan, di Jalan Menteri 4, Martapura, itu memang banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan atau kudapan semisal kue cincin dan sebagainya, dan ini menjadi khas di makanan tradisional di Kabupaten Banjar. Namun yang unik adalah seperti apa yang dijual oleh Ananda, yang mana penjualnya ini masih anak SD dan ini patut menjadi teladan. Nah, keteladanan dia itu untuk mencari nafkah tidak sama seperti usia sebayanya yang biasanya itu bermain dan bermain game dan sebagainya, dan ini dia mencari uang untuk menafkahi tambahan dia sekolah dan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Nah, dia menjual kue cincin yang diolahnya sendiri dan dijual di pinggiran jalan.
Nah, setiap hari seusai pulang sekolah, Ananda menggantikan ibunya setiap siang setelah pulang dari sekolah untuk berjualan kue khas Barabai itu di rombong berukuran kurang lebih dari 1 meter persegi di pinggir jalan, tepatnya di samping Rumah Sakit Ratu Jalehan. Biasanya dia itu menjual 1 kotak kue cincin itu di harga 10.000 per kotaknya, dan biasanya warga itu membelinya cukup antusias dari siang sampai sore itu 40 kotak dan laku terjual. Dia mengaku membantu ibunya dan setiap hari membuat adonan kue cincin dan menjualnya ke warga di pinggiran jalan itu tidak lain untuk biaya tambahan sekolah, karena di sekolah memang SD itu digratiskan, tapi memang ada biaya-biaya sekolah lainnya yang itu perlu uang jajan dan sebagainya. Nah, kue cincin yang dijual oleh Ananda ini laku setiap harinya dalam 40 kotak, dan itu sudah merasa puas bagi Ananda karena ada tambahan rezeki yang dia miliki. Untuk kue cincin sendiri memiliki cita rasa yang sangat khas. Banyak yang menyukainya karena rasanya yang gurih dan manis. Bahan utama kue cincin ini adalah tepung, beras, dan teksturnya yang ini mempunyai manfaat lain buat kesehatan tubuh. Nah, Ananda juga menjual kue beras khas Banjar. Kue ini ramai dibeli oleh warga Kabupaten Banjar karena terutama di kiosnya Ananda ini, karena penjualnya juga masih muda, sangat muda. Ini Ananda sendiri yang masih berusia sekitar 9 tahun dan masih duduk di bangku SD. Karena kegigihannya ini banyak warga yang membeli kue cincin kepada dia karena merasa iba dan sejenisnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Martapura Kabupaten Banjar. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Nurholis wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Tribuners, jumlah tempat pemungutan suara TPS pada Pilkada Kota Blitar 2024 berkurang separuh jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilu 2024. KPU Kota Blitar memutuskan jumlah TPS pada Pilkada 2024 hanya 211 TPS saja. Sedang pada pemilu 2024 lalu, jumlah TPS di Kota Blitar sebanyak 437 TPS. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman untuk Anda. Rekan Samsul Hadi, silakan laporan Anda, kan? Ya, baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya, pada Pilkada Kota Blitar 2024 ini jumlah tempat pemungutan suara atau TPS berkurang hampir separuh jika dibandingkan dengan pemilu 2024 pada Februari lalu. Ya, pada Pilkada Kota Blitar 2024 ini jumlah TPS yang sudah diberikan oleh KPU Kota Blitar sebanyak 211 TPS di 3 kecamatan yang tersebar di 21 kelurahan di Kota Blitar. Sedangkan pada pemilu 2024 jumlah TPS di Kota Blitar sebanyak 437 TPS. Itu termasuk TPS lokasi khusus yang berada di Lapas Blitar. Dan KPU mulai sekarang itu sudah mempersiapkan untuk pemetaan lokasi TPS. Sedang untuk TPS lokasi khusus, KPU masih membahas apakah nanti perlu diadakan di lapas untuk TPS khusus atau tidak. Karena pada Pilkada 2024 ini memang muatan jumlah pemilih di TPS itu berbeda jika dibandingkan dengan pemilu 2024. Pada Pilkada 2024 ini muatan jumlah pemilih di tiap TPS itu lebih banyak, yaitu sekitar 600 orang. Sedangkan pada pemilu 2024 itu muatan jumlah pemilih di tiap TPS hanya 300 orang. Dan nanti apabila dibutuhkan TPS lokasi khusus dan berarti di dalam RP minimal harus ada pemilih sejumlah 400 orang. Nanti jika tidak ada sejumlah itu, maka KPU akan
melakukan pemungutan suara di pemilih yang berada di dalam lapas itu dengan cara TPS keliling, yaitu TPS terdekat dengan lokasi lapas, mereka akan berkeliling untuk melakukan pemungutan suara. Dan KPU juga menjelang Pilkada Kota Blitar 2024 ini akan melakukan launching untuk tagline Pilkada 2024. Dan pada Pilkada 2024 ini KPU mengambil tagline yaitu Pilkada 2024 Gembira. Gembira ini merupakan pendekan dari Gayeng Memilih Bersama Aspirasi Rakyat. Dengan tagline itu KPU berharap masyarakat bisa memilih dengan riang gembira dan mereka akan mendapatkan pemimpin sesuai dengan aspirasi yang telah mereka pilih. Dan KPU juga sedang menyiapkan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kota Blitar 2024. Dalam waktu dekat KPU akan merekrut data petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih di masyarakat. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya. Tempat asalnya tidak coret. Hal ini rawan karena memang posisinya meskipun nanti dilangsungkan secara serentak, posisinya harus dibedakan antara DPTB definisi di pemilu maupun di pilkada seperti itu. Dan itu selisihnya 1.000 tadi? Enggak 1.000, nanti kan ada proses pemutakhiran data pemilih lagi. Jadi antara DPTB itu DPT yang kemudian nanti ada tambahannya yang kemudian nanti posisinya bisa menggunakan hak pilih di 27 November 2024. Jadi ada perubahan? Ada perbedaan definisi antara DPTB yang ada di dalam pemilu 2024 dengan pilkada di 2024. Dampaknya apa nanti DPT? Dampaknya nanti di dalam formulir data pemilih nanti memasukkannya berbeda. Kalau kemarin DPTB-nya itu kaitannya dengan DPK dan sebagainya, daftar pemilih khusus. Nah, yang kali ini itu kemudian posisinya harus masuk di DPTB seperti itu. Jadi ada perbedaan definisinya. Total hari ini belum kita tetapkan daftar pemilihnya, tapi untuk daftar pemilih potensialnya itu 120.218. Dibandingkan pemilu 2024 kemarin? Dibandingkan pemilu naik 1.000 sekian. Berapa? Pemilu kemarin 119.087. Jadi 11987 sekarang naik jadi 120.218. Termasuk yang purna-purna itu ya? Iya, termasuk purna-purna itu juga posisinya akan nanti menjadi bagian dari pemilih tambahan. Nah, kalau untuk TPS-nya itu turun. Kalau kemarin 437 bersama lokasi khusus, sekarang 211. Kalau kemarin muatannya satu TPS 300, sekarang jadi 600. Semacam itu. Pertimbangannya apa? TPS yang berbeda jumlahnya. Kalau kemarin ada 5 jenis pemilihan, sekarang ada 2 jenis pemilihan. Salah satu prinsip pemilu itu adalah efektif dan efisien. Yaitu yang kemudian kami prioritaskan memenuhi Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 2015 yang kemudian dirubah terakhir di Undang-Undang 6 2020. Kalau di pemilu legislatif pemilu itu dihabiskan suara itu sekitar berapa? Kalau kemarin itu kurang lebih sekitar 5 menit ya untuk satu orang pemilih 300. Kalau sekarang ini kemudian kita prediksikan bisa 2-3 menit karena hanya 2 surat suara. Kalau kemarin 5 surat suara. Separuh berarti. Kemarin 5 menit, sekarang jadi 2 menit. Yang potensial DPT potensial tadi didasarkan atas dasar dari Dirjen Adminduk yang kemudian sudah dibagikan, dimutakhirkan dari jumlah pemilih yang kemudian di usianya kemudian sampai dengan tanggal 27 November itu 17 tahun. Bakal calon wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Nata Negara angkat bicara perihal dirinya yang diundang oleh DPP PDI Perjuangan bersama bakal calon Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin. Syah tak menampik adanya undangan tersebut, namun demikian ia belum mengetahui pasti agenda utama dari undangan yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Sofyan Arif, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Kak Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, bakal calon wakil Bupati Trenggalek, yaitu Syah Muhammad Nata Negara angkat bicara perihal dirinya yang diundang oleh DPP PDI Perjuangan bersama bakal calon Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin. Syah tidak menampik adanya undangan tersebut, namun demikian ia belum mengetahui pasti
agenda utama dari undangan itu. Ia juga enggan bicara terkait potensi pemberian rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024 pada acara yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 tersebut. Ia mengatakan tidak mengetahui rekomendasi dan undangan tersebut juga ia dapatkan dari share yang ia dapatkan dari sejumlah kolega. Untuk persoalan teknisnya sendiri, ia juga belum berkoordinasi dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Trenggalek. Incumbent Wakil Bupati Trenggalek tersebut juga belum memberikan kepastian apakah dirinya akan bisa menghadiri acara tersebut, karena mengingat di tanggal yang sama, Kabupaten Trenggalek juga mempunyai hajat besar, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang ke-24. Ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Trenggalek, Mas Ipin, untuk berkoordinasi apakah ia mempunyai tugas di APKAS tersebut atau diperbolehkan untuk berangkat ke undangan yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Dalam kesempatan yang sama, saya menuturkan hingga saat ini sudah mendaftarkan diri ke 6 partai politik sebagai calon wakil bupati. Yang pertama yaitu di PDI Perjuangan, lalu yang kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang ketiga adalah Hanura, yang keempat adalah PKS, lalu PAN, dan terakhir Demokrat. Ada 2 partai politik pemilik kursi DPRD Kabupaten Trenggalek yang tidak membuka pendaftaran, yaitu yang pertama adalah Golkar dan Gerindra. Namun demikian, saya akan mencoba menjalin komunikasi dengan kedua partai tidak mendaftar sebagai